Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dede Iswandi Huta Gaul, NIM 0431624453. Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Terbuka. Dengan ini saya menyampaikan laporan praktik mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi dengan judul praktik Manajemen Risiko Keuangan dan Risiko Operasional pada kegiatan ekspor lidi di PT Geoxindo Universal Sentosa. Dalam kegiatan praktik di PT Geoxindo Universal Sentosa, pembahasan difokuskan pada analisis risiko keuangan dan risiko operasional yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan ekspor. Namun pada kegiatan wawancara sesi pertama, karena antusias narasumber, durasi percakapan wawancara terlalu panjang, maka saya buat di video yang terpisah. Berikut adalah contoh wawancara saya dengan narasumber. Baik, kita masuk sesi wawancara yang kedua. Pada sesi wawancara yang kedua ini, saya akan menanyakan kepada narasumber yang masih sama, Bapak Yusri, sebagai Dirut di PT Geoxindo Universal Sentosa. Pada poin pertama, risiko eksternalitas. Risiko eksternalitas itu termasuk risiko, poinnya risiko reputasi, risiko lingkungan, dan risiko sosial. Saya akan menanyakan risiko pertama, itu risiko reputasi. Mungkin Bapak bisa jelaskan saja secara singkat. Risiko reputasi itu macam image kita di perusahaan kita di luar, atau kepada image kita perusahaan kita pada buyer. Jadi kalau perkara branding image ya, Branding. karena kita memang sudah 10 tahun, hampir 10 tahun bersama, dan kita punya ekor yang jelek. Jadi sebenarnya ini adalah satu keharusan yang harus dikerjakan. Kalau kita berbisnis di dalam negeri, misalnya kita jualan apa itu pajak, contoh pajak silakan, kita jualan pajak, kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, mungkin melarikan uang supplier atau barang yang under kualitas, sehingga kita boleh pindah jualan ke pajak batubara, pindah ke pajak Medan, dan orang-orang yang di Siantar mungkin tidak akan berbelanja ke batubara. Atau bahkan kita pindah ke Pekanbaru, pindah ke Lampung, bisa. Dan tidak ada rekor yang tercatat di perpajakan di perpasar-pasar Siantar dan Lampung itu. Berbeda dengan ekspor gitu. Kita punya rekor yang tercatat, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Di dalam negeri itu akan tercatat di dokumen ekspor, misalnya di PEB, di Certificate of Origin SKA, di Kementerian Perdagangan. Dan semua orang bisa mengakses itu, termasuk juga di luar negeri. Mereka punya akses untuk melihat seperti apa Geoxindo misalnya, sehingga mereka tahu buyer-buyer baru akan melihat situs-situs itu untuk melihat bagaimana trust dari seorang calon eksportir yang ingin ia kerjasamai. Kita juga sama sebenarnya bisa mengecek itu, menanya di duta besar, atas perdagangan, sehingga kita tahu bahwa
calon buyer itu sebenarnya dalam blacklist kah atau dalam trust buyer kah, itu kita bisa cross check juga. Jadi ini reputasi yang harus kita jaga supaya kita tidak di blacklist. Karena kalau kita di blacklist, walaupun kita mengekspor ke India saat ini, tapi Vietnam bisa mengakses kita gitu. Dan kita sudah punya blacklist di India, tentu orang Vietnam tidak mau impor dengan kita. Berikutnya, risiko lingkungan. Observasi lapangan, kegiatan usaha ekonomi kaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan bahan baku sebagai bahan utama produksi. Kira-kira ada nggak risiko-risiko yang berefek kepada lingkungan di sekitar gudang atau Ada. lainnya? Jadi di gudang-gudang itu misalnya ada beberapa lidi yang mungkin dia reject sehingga menumpuk, dan ini akan tentu mengganggu lingkungan itu, walaupun memang secara biologinya tidak mengganggu karena barang kita bukan plastik, kita barang yang organik yang pada ujungnya akan terurai oleh bakteri. Karena memang lidi bagian dari keras ya hanya terurainya lebih lama. Tapi di kita itu manajemennya adalah lebih banyak membakar. Karena berisiko kita takut nakal membakar. Tapi ada dampak membakar kan asap karbon dioksida. Tapi karena memang jumlahnya tidak banyak dan tidak sering dan masyarakat masih di bawah ambang batas. Berikutnya, ini terkait tentang lingkungan sekitar atau risiko sosial. Ini masalah sebenarnya di negara yang kita cintai ini. Jadi terlalu banyak ormas-ormas yang berlabel NGO, LSM, tapi ya begitulah. Ada banyak yang begitu-gitu datang yang memang masalah. Kalau kita tidak kasih, dia jadi merusuh, mungkin melakukan tindakan-tindakan anarkis. Jadi ya anggap saja ini bagian dari sedekah. Sehingga ya begitulah keadaannya. Terima kasih. Pada poin kedua, ada namanya risiko strategis. Risiko strategis ini ada poinnya itu risiko bisnis, risiko transaksi strategis, dan risiko hubungan investor. Tapi yang saya tanyakan karena pada sesi pertama Bapak sudah sangat gamblang menjelaskan dan saya dapat dalam sesi ini saya akan menanyakan satu risiko hubungan antara investor. Jadi memang Golcindo Universal Sentosa itu punya investor dan beberapa investor bahkan. Jadi kita adalah menggunakan manajemen terbuka. Jadi memang berusaha semaksimal mungkin tidak ada yang ditutupi. Jadi kalau alurnya di kita itu pada saat kita sudah deal dengan buyer, maka kita akan melampirkan kontrak kepada investor dan kita akan melampirkan, kalau di kita namanya seperti costing, cost sheet yang kita sampaikan mengenai misalnya pertama acuan kurs tadi, acuan kurs kita hari ini misalnya 17.500 karena BI mematok 17.800, kursnya kita akan buat 17.500. Kita akan sampaikan berapa harga di supplier dan berapa biaya MKL tracking, dokumen, sertifikat yang lain sebagainya, termasuk biaya pengiriman dokumen DHL. Itu akan kita lampirkan semuanya. Dan termasuk nanti akan ada di situ di cost sheet itu estimasi profit yang itu akan dilampirkan. Jadi nanti ini akan berubah. Misalnya
kursnya akan kita pakai kurs real, yang pada saat real cost-nya akan setelah selesai semua pembayaran selesai, kita akan sampaikan real cost-nya. Jadi dia betul-betul terbuka, dan sampai hari ini investor kita belum lari, sudah 10 tahun bersama kita. Baiklah, dengan berakhir pertanyaan ini, maka sudah sesi wawancara praktik jilid 2. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada PT Yexindo Indonesia Unit Bersama Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan dan memberikan saya istilah untuk menyelesaikan praktik pada mata kuliah manajemen risiko dan asuransi. Semoga praktik saya dapat diterima dengan baik oleh saya. Akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Salam.